Kita ngomongin masalah akhlak gaul ya, alhamdulillah saat ini kita sudah bersama Ustadz kita, Ustadz Ahmad. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, baik. Dan kita di sini ada sebuah tema di mana yang namanya adalah mengecilkan dosa. Aku tadi tanya sama bunda-bunda nih, mengecilkan dosa itu lebih gampang apa mengecilkan badan lebih gampang? Tapi jawabannya bagus. Dia bilang lebih gampang ngecilin badan walaupun nggak kecil-kecil katanya. Karena dosa setiap kita bangun buka mata nambah ya. Nah sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pertanyaan kita pada kesempatan kali ini. Seringkali secara sadar nih Bu ya, secara sadar nih kita melakukan perbuatan-perbuatan simple atau yang sederhana yang sebenarnya itu sudah termasuk dosa. Tapi kemudian kita membandingkannya dengan perbuatan-perbuatan yang lain yang kadar dosanya lebih besar. Kita jadi merasa aman-aman aja dan nggak takut untuk mengulanginya. Apa benar dosa kecil bisa terhapus oleh doa atau sebuah doa? Silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita yakin betul bahwa tidak ada manusia yang suci dari dosa. Betul nggak Bu? Kalau boleh saya tanya, siapa di antara ibu yang merasa dirinya suci dari dosa? Sok angkat tangan. Angkat tangan, hadiahnya umroh. Yang berani. Hadiahnya umroh plus Eropa. Wow. Ayo, kalau mau ngaku dosa silakan. Kalau di antara ibu ada yang mengangkat tangan ketika saya katakan siapa di antara ibu yang merasa dirinya suci dari dosa? Ada yang berani ngangkat tangan, saya katakan itulah dosa ibu, sok suci namanya. Iya. Jadi artinya tidak ada orang yang suci dari dosa. Orang yang merasa dirinya suci dari dosa itu sudah sebuah dosa. Oh, ya kan? Iya, ngaku ya kan? Dosa ya bersih. Ya, aku mah ya nggak pernah berbuat dosa, suci banget gitu. Aku ya. Itu kan jadi kesombongan. Benar. Bicara tentang dosa, saya lihat orang yang melakukan dosa itu ada 5 macam. Satu, ada orang yang memang menyepelekan dosa, meremehkan dosa. Ya. Kamu tahu nggak, ngomongin orang teh dosa? Kata siapa? Cuma ngomongin kalau membunuh tak baru. Jadi menyepelekan. Kata Nabi, jangan kamu menyepelekan dosa karena sesuatu yang kecil bisa berubah menjadi sesuatu yang besar dan mencelakakan kamu. Emang kalau saya renungkan kan tidak ada bukit kecuali ada butiran pasir. Tidak akan ada samudra kecuali ada tetesan air. Ya. Tidak ada dosa besar kecuali karena ada dosa kecil. Makanya jangan pernah meremehkan dosa. Yang kedua, ada orang yang menyikapi dosa itu gini, tahu itu dosa, aku mau taubat, tapi selalu ditangguhkan. Nantilah, kamu taubat, ya nanti bentar lagi pensiun. Ayo. Jadi nanti lagi gitu ya. Jadi ada yang satu, tipe yang pertama meremehkan, tipe yang kedua dia mau bertobat tapi diulur-ulur. Nah, yang ketiga ada orang yang mau bertobat dari dosa kalau udah kena musibah. Aduh. Kan ada suami yang baru tobat setelah sakit, waktu sehat. Badarnya nggak ketulungan. Istrinya selalu, ayah insaf dong, tobat dong. Nggak didengar. Begitu stroke, berbaring, tidak bisa apa-apa. Dia bilang, Ma, mulai hari ini ayah tobat. Pokoknya sampai meninggal dengan mama. Jadi bertobat setelah dia sakit. Nah, yang keempat, ada orang yang putus asa dari ampunan Allah. Ya Allah, kamu nggak tobat-tobat, insaf dong. Nanggunglah, neraka lah. Nah, yang hebat itu yang seperti ibu-ibu di sini, tipe yang kelima. Orang yang sadar akan dosanya, lalu dia mohon ampun dan dia yakin Allah Maha Pengampun dan dia rajin dan bersemangat untuk selalu bertobat. Ya baik, sekarang kita coba untuk angkat line telepon kita. Alhamdulillah sudah ada yang bisa kita hubungi. Kita sapa dulu. Ya, halo. Halo. Iya, sudah masuk nih. Silahkan. Waduh, sayang sekali terputus ya. Ya, nanti dicoba lagi. Ya, baik, kita ngomongin masalah anak-anak yang kadang-kadang bohong sama orang tua dan menjadi habit atau biasa. Karena, sudah ada yang masuk lagi. Coba kita sapa lagi. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Silakan. Depok Ustaz. Dari Depok, namanya siapa? Roni. Roni dari Depok, ayo Ron, silakan. Ya, begini Ustaz. Iya. Bukannya mau sombong ya Pak Ustaz ya Pak Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Itu anaknya soleh Pak. Anaknya apa? Anaknya soleh. Oh, anaknya Pak Soleh. Pak. Anaknya Pak Soleh apa anaknya Soleh?
anaknya soleh. Oh, anak yang soleh. Yang soleh. Maaf ya. Alhamdulillah. Kalau pernah telat sholat, rajin puasa, sering tadarusan. Kalau nggak setiap malam sih Pak Ustaz. Tapi satu yang saya heran, saya tuh nggak bisa lepas dari cewek. Saya nggak kuat ngejomblo loh Pak. Pengennya tuh pengen dapet pacar biar dapet buat motivasi saya Pak Ustaz. Motivasi ya? Iya, buat motivasi. Menurut Ustaz, boleh nggak sih kalau kayak gitu? Makasih Ustaz. Wassalamualaikum. Tapi tepuk tangan dulu jujur ya. Ya memang kadang-kadang titik kebandelan itu juga beda-beda. Ada yang suka orangnya minum-minum tapi nggak suka perempuan. Ada orang yang sholatnya rajin tapi ini nggak bisa tinggal sama perempuan gitu nih. Nah, ini kalau begini udah nggak kuat mendingan nikah buruan. Ya mungkin Ustaz ada gambaran tersendiri tentang hal ini. Begini, kenapa surga itu macam-macam? Jadi katanya surga itu ada pintunya 7, banyak macam-macam. ya, macam-macam. Ada yang masuk lewat pintu sholat malam, ada yang masuk lewat saum, adalah kenapa begitu? Karena setiap orang itu punya plus minus. Ada orang yang sholat tahajudnya kuat, tapi saum Seninnya lemah. Boro-boro saum Senin, saum wajib saja hampir pingsan. Tidur aja kan gitu. Karena dia itu jam 6 saja udah sarapan bubur, jam 7 kupat tahu, ya. Jam 8 itu lontong, ya gitu. Jadi dia itu kalau puasa menderita banget. Tapi kalau bicara tidur, dia termasuk yang gampang bangun. Jadi dia rajin tahajudnya, tapi saumnya lemah. Ada orang yang tahajudnya susah sekali. Dia pernah tahajud, tapi subuh dijama dengan duhur. Iya. Bikin aturan sendiri. Dia pernah tahajud, tapi dijama dengan duhur. Karena begitu tahajud, tidur sampai jam 11. Tapi puasanya kuat. Nah, jadi memang setiap orang itu oleh Allah diberi plus minus, ya. Nah, untuk yang tadi, sholatnya mantap, perempuannya kuat. Jadi betul kata Ali sebenarnya ya. Ya kita harus menutupi kelemahan kita. Kalau kuat sama perempuan, ya nikah. Gaspol deh buruan. Jadi artinya ya walaupun kata yang nelpon teh emang semudah itu kan gitu emang. Tapi maksud saya adalah mari kita cermati apa kelebihan kita, apa kekurangan kita. Namun ada ayat yang mengatakan bahwa kalau kita tahu kelemahan kita terjerumus pada dosa tersebut. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Jadi katanya kalau kita berbuat buruk, segera tingkatkan kebaikan. Segera tingkatkan kebaikan. Semoga keburukan-keburukan itu jadi penghapus. Itu dia, ya. Jadi artinya memang nggak ada manusia yang suci, itu nggak ada. Tugas kita adalah mengeliminasi, meminimalisir, mengurangi kekurangan-kekurangan kelemahan kita dengan kelebihan-kelebihan kita gitu. Ya, baik. Cukup besok ya? Ya. Baik, dan sekarang kita akan lihat cuplikan dari sahabat kita yang ingin bertanya kepada Ustadz. Mari Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, kalau lagi suntuk biasanya kan paling enak jalan ke mall buat cuci mata. Namanya juga anak muda, seneng lihat cewek yang lucu-lucu. Gimana tuh Ustadz? Habis susah banget buat nahan diri, buat nggak cuci mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kembali lagi ke niat mungkin ya. Banyak orang emang ke mall ya mau belanja. Ada juga kalau misalnya ABG mau cuci mata. Kembali lagi karena tren fashion ya. Berani banget orang-orang ke mall pakai baju tidur. Baju segini-segini gitu ya. Kadang-kadang dianggurin nggak enak juga gitu. Dilihatin dosa. Nah ini untuk remaja nih gimana? Ini kan termasuk dosa juga, dosa-dosa kecil. Tapi kalau 5 kelihatan terus gimana? Silakan Ustaz. Begini, sebenarnya kalau bicara mata itu jangan hanya remaja, yang sudah sepuh juga yang hampir, bahkan yang kacamatanya diginin, keren banget. Bener-bener. Ya, jadi tugas kita adalah berusaha ya. Bagi adik-adik remaja kan. Memang kita tidak bisa mengatakan mata kita benar-benar harus suci, harus steril. Karena itu suatu yang sulit. Tapi paling tidak kalau kita lihat
10 kali ya udah kurangilah 5 kali. Yang tadinya 5 kali 2 kali. Tapi kalau 0 banget sih kecil kemungkinannya. Kecuali yang soleh-soleh banget lah. Nah gitu. Jadi intinya Rasul membolehkan dengan satu. Jadi kalau pas lihat sekali, nah itu jangan diulangi. Ada yang sekali terus aja gini. Sampai naik eskalator gini. Waktu ditegur, kok kamu gitu? Kata Nabi sekali. Nah, sekali hari lama, nah, kan gitu. Jadi intinya harus berjuang aja. Jadi kan saya tidak mengatakan, saya bisa aja mengatakan jangan begitu karena saya yakin ada yang menjawab begitu. Tapi kita realistis saja lah. Mari berlatih. Kalau tadinya 10 kali menatap, mari berlatih jadi 8, berlatih jadi 5. Tapi percaya ke saya, 0 itu nggak mungkin. Karena kita manusia. Yang ada dorongan baik, dorongan buruk gitu loh. Dan baik, sekarang kita kasih kesempatan kepada Bunda untuk bertanya dari yang sebelah kanan sekarang ya. Yang belum nanya, ayo silakan Ibu. Yuk. Assalamualaikum Ustaz. Pakai ini maaf. Sekali lagi yuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Ibu Justina. Iya Bu. Boleh nggak sih kalau ceritakan keburukan teman, tetapi bukannya, tapi hanya curhat, bukannya menggunjing. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku juga sempet nih ngerasa kayak gini. Sebenarnya nggak mau ngomongin orang atau menggunjing, tapi cuman bilang jeleknya aja gitu. Cuman nggak ada niat ke sana gitu. Nih gimana Ustaz? Kadang-kadang juga untuk membenarkan. Kita mah ya bukan ngomongin ya. Kita mah ngambil pelajaran. Ya kan? Yang kayak gini kan Rita, Anis, Sinta, Wiwi itu semua kacau, tahu nggak? Kita mah ngambil pelajaran. Begini, sebenarnya kita boleh bercerita keburukan seseorang untuk diambil pelajaran, tapi orang jangan disebut. Kecuali orang itu akan mencelakakan orang lain. Kalau misalnya kita tuh ya memang misalnya gini, kita tuh harus hati-hati kalau bergaul tuh. Aku punya temen ya, dia itu ditawarin sama Pak RT, dia lagi jalan kaki, ditawarin, Bu jalan sendiri, udah yuk ikut saya. Ternyata pas datang tuh istrinya lihat jadi berantem. Makanya kita tuh harus hati-hati, jangan sampai gitu. Nah Ibu menjaga kehormatan orang lain, boleh nggak apa-apa. Biasa temannya, itu tuh siapa? Nah, kan gitu. Ada aja yang bener siapa lah. Akhirnya cerita kan gitu. Ya itu akhirnya cerita. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi kita boleh menceritakan untuk bahan pelajaran, tapi jaga kehormatan orang itu, yaitu namanya tidak disebut. Atau misalnya gini, saya tuh orang yang suka nipu, ya misalnya. Lalu Ibu bilang, Ali, itu Pak Aam mau ngajak bisnis ya. Iya, gini aku ya, sama teman aku juga dulu diajak bisnis sama dia. Tapi modal udah keluar, dianya tuh pura-pura gimana gitu, diem aja. Nggak, aku mah kasihan sama kamu, hati-hati. Nah itu mah nggak apa-apa, karena apa? Memang Ibu sudah jelas-jelas dicelakakan oleh saya, dirugikan oleh saya gitu. Karena Ibu yang mengalami kan gitu. Itu kan bukan untuk menistakan, tetapi supaya orang tidak terjerumus. Dan itu kategorinya nolong. Nolong, bukan nolong Ali, tapi nolong saya. Kan saya suka nipu orang. Nah, lalu Ibu bilang, Ali jangan sama Aam, karena dia teh gini-gini, ibu ini udah ketipu sama dia. Nah, sebenarnya Ibu tuh nolong saya. Karena kata Nabi, unsur akhoka dzaliman au madluman. Tolong saudaramu yang dizolimi dan yang menzolimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau menolong orang yang dizolimi kami paham. Bagaimana menolong orang yang menzolimi? Kalau menolong yang dizolimi kami ngerti. Ini menolong orang yang menzolimi, bagaimana? Apa kata Nabi? Tahanlah agar dia tidak berbuat dolim. Itu sudah menolongnya. Itu dia ya. Dan baik, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara pada kesempatan kali ini. Nah, kembali lagi Ali ingin menyikapi tentang mengecilkan dosa. Nah, Ustadz, memang kadang-kadang kalau kita keseringan, ya maaf ya, keseringan melakukan dosa-dosa yang kecil, akhirnya jadi biasa. Dan akhirnya yang paling bahaya,
kita tidak pernah merasakan dosa. Karena itu ya udahlah gitu, itu bukan dosa, itu juga tiap hari gitu kan. Nah ini gimana istilahnya untuk menyikapinya atau mensibghah ya, misalnya kembali lagi bahwa itu adalah dosa dan kita sadar. Begini, yang dikatakan Ali itu sangat penting karena gini, kata Rasul, innal abda idza akhta'a khati'atan nakatas fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba kalau dia melakukan dosa, nuraninya yang bersih itu akan ternodai. Wa in ada, kalau dosa itu diulang-ulang, noda-noda itu kan nambah. Hatta zida, sehingga memenuhi. Sampai satu titik orang itu berbuat dosa sudah tidak merasa berdosa. Nah itu yang akan membinasakan. Tapi kata Nabi, wa in huwa naza'a, kalau orang itu berbuat dosa, dia berhenti, dia istighfar, dia tobat, soqala qalbuh, hati yang ternodai itu bersih lagi. Jadi kalau misalnya kita ingin punya sensitif terhadap kesalahan, oh ini dosa, ini salah, maka kita harus sering melakukan perbaikan diri dan melakukan introspeksi diri serta pertobatan. Karena dengan cara begitu, hati yang ternodai nanti dibersihkan lagi, ternodai dibersihkan lagi. Nah, memang untuk supaya kita tidak mengulangi dosa, pertama memang harus ilmu agama kita ditambah terus, sehingga kita makin sensitif. Yang kedua, kita bukan hanya belajar agama, tapi juga agama itu harus diaplikasikan, diterapkan, bukan hanya konsumsi intelektual, kata orang sekarang bukan science just for science, ilmu itu gitu ya, tapi juga untuk diamalkan. Nah, yang ketiga memang walau bagaimanapun pernah kita singgung, lingkungan itu berpengaruh. Oleh sebab itu kita datang ke pengajian bukan hanya sekedar ngaji bareng-bareng, tapi mencari teman-teman yang bisa mengingatkan kalau kita salah. Dengan cara-cara seperti itu diharapkan kalaupun kita pernah melakukan kesalahan, nah kita langsung sadar, oh ini salah, aku tobat, aku harus memperbaiki diri. Karena sesungguhnya pintu maaf Allah itu terbuka 24 jam. Dalam hadis dikatakan Allah bukakan pintu maafnya pada siang hari, supaya orang-orang yang berbuat dosa di malam hari dia bisa tobat. Dan Allah bukakan pintu maafnya pada malam hari, supaya orang-orang yang berbuat dosa di siang hari dia bertobat. Jadi sebenarnya pintu maaf Allah itu 24 jam non-stop. Non-stop ya, luar biasa. Terima kasih Bunda yang ada di sini semuanya dan pemirsa di rumah. Dan kembali lagi